Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu untuk kegiatan pembelajaran minggu ketiga, yaitu masih tetap pelajaran bab per-1, yaitu teks berita. Sebelum pelajaran kita mulai, Ibu ingin mengenalkan dulu guru-guru pengajar kelas 8. Ya, dimulai dari Ibu sendiri, yaitu Ibu Normalina. Kemudian Ibu mengajar dari kelas 8A sampai kelas 8C dan mengajar kelas 9. Berikutnya Ibu Haja Jum'ah, ya, mengajar di kelas 8D, E, F, dan G. Selanjutnya Ibu Sunarsi, ya, mengajar kelas 8H, I, J, dan K. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan memulai dengan pertemuan ketiga, yaitu masih membahas tentang teks berita di bab 1, kelanjutan dari pertemuan kedua kemarin. Pada pertemuan ketiga ini materinya adalah menulis teks berita. Ya, sebelum kita mulai materi yang ketiga ini, tentunya anak-anak masih mengingat pelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang struktur berita dan kaidah kebahasaan. Struktur berita ada 3, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Untuk kebahasaan, kaidahnya ada 6, yaitu bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal, keterangan waktu, dan kata kerja mental. Baiklah anak-anak, kompetensi dasar untuk pertemuan ketiga ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Kemudian dapat menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, yaitu lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Berikutnya tujuan pembelajaran untuk pertemuan ketiga ini diharapkan peserta didik dapat menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks berita. Baiklah anak-anak, sekarang kita memulai dengan materi menulis berita. Menulis teks berita hampir sama dengan menulis laporan peristiwa. Hal-hal yang ditulis harus berupa fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Suatu berita dikatakan sempurna apabila bisa menjawab semua pertanyaan pada unsur 5W plus 1H. Teks berita ditulis dalam bentuk teks, deskripsi, atau pemaparan kejadian, sehingga pembaca mampu mengidentifikasi atau menggambarkan kejadian tanpa melihat langsung. Meskipun penulisan berita harus berdasarkan fakta, interpretasi atau penafsiran mengenai kejadian tersebut sangat diperlukan sebagai penjelasan fakta. Langkah-langkah menyusun berita adalah sebagai berikut. 1. Penemuan peristiwa atau kejadian. Isi berita berkaitan dengan peristiwa aktual. Jika tidak ada peristiwa kriminalitas, bencana alam, dan kejadian mendadak lainnya, pencari berita perlu menangkap kegiatan-kegiatan unik di masyarakat. Langkah yang kedua, pencarian sumber berita. Penulis berita harus dapat menemukan tokoh yang mampu memberikan informasi secara tepat atas peristiwa yang akan diberitakan.
agar isi berita tersebut akurat. Langkah berikutnya adalah wawancara. Wawancara dilakukan oleh penulis berita untuk memperoleh fakta tentang data atau proses kejadian. Berikutnya, langkah yang keempat, pencatatan hal-hal penting. Selama proses pencarian informasi, penulis dapat dipandu dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana proses terjadinya peristiwa 5W plus 1H. Langkah yang terakhir, yang kelima adalah penyusunan berita. Penyusunan berita pada hakikatnya harus menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Selain itu, penyusunan berita harus memperhatikan struktur, kebahasaan, dan unsur-unsur berita. Demikianlah untuk materi penyusunan berita, langkah-langkahnya sudah kalian pelajari. Untuk berikutnya kalian dapat menyelesaikan nanti tugas-tugas yang ada pada soal, yaitu menyusun sebuah berita tentang peristiwa yang terjadi di sekitar kalian. Ikuti langkah-langkah dalam menyusun berita, dimulai dari materi yang pertama. Materi yang pertama pada pertemuan pertama yaitu unsur-unsur berita harus lengkap adik samba atau 5W plus 1H. Kemudian untuk unsur yang kedua yaitu struktur berita dan kaidah kebahasaan, barulah kalian dapat menyusun berita secara teratur dengan mengikuti langkah-langkah ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.